sahabat, anggrek Dendrobium anosmum banyak variannya. Dengan bunganya yang indah serta beraroma harum, tanamannya pun mudah tumbuh dan mudah berbunga. Dengan harga tidak mahal dan tanaman pun cepat menjadi banyak. Anggrek ini setelah berbunga, dia akan menumbuhkan keki atau tunas baru di bekas bunganya. Yang ini anggrek Dendrobium anosmum varian gigantea. Jadi ini bunganya yang paling besar dari varian lainnya. Dengan bunga mengeluarkan aroma harum yang sangat kuat. Jadi pantas kalau anggrek Dendrobium anosmum ini mendapat julukan dengan nama anggrek dupa. Dupanya di hutan ya anggrek anosmum. Yang ini anggrek Dendrobium anosmum varian huttonii. Dan yang ini bunga anggrek yang ketiga, anggrek Dendrobium anosmum yang berasal dari Papua. Ada juga yang alba, saya baru menanamnya. Dan masih banyak varian lainnya. Semuanya beraroma harum. Halo sahabat, walaupun harga dari anggrek Dendrobium anosmum tidak mahal, tapi kalau sudah keadaan dewasa atau sedang berbunga, apalagi kalau rumputnya banyak dan berbunga, harganya bisa mencapai ratusan ribu atau sampai jutaan. Jadi kalau menurut saya, untuk penghobi anggrek pemula, coba belajar pelihara anggrek Dendrobium anosmum atau sebangsa anggrek tirai, ada yang lainnya banyak ya, jadi bukan anosmum saja. Hanya kebetulan di tempat saya banyak anosmum, anggrek tirainya dengan Dendrobium aphyllum. Untuk anggrek Dendrobium anosmum yang berasal dari Papua ini, bunganya mengeluarkan aroma harum yang kuat. Sedikit sekali di bawah harumnya bunga anggrek Dendrobium anosmum gigantea. Untuk warna bunganya lebih pekat Dendrobium anosmum dari Papua, warna ungunya. Kalau Dendrobium anosmum pargigantea, warna ungunya lebih muda kalau dibandingkan dengan Dendrobium anosmum dari Papua. Dan kalau dibandingkan dengan anggrek Dendrobium anosmum varian huttonii, kelihatan jadi jelas perbedaannya dari kelopak bunga ya. Varian huttonii harum, yang dari Papua lebih harum dari huttonii. Anosmum varian gigantea lebih harum lagi. Anggrek Dendrobium anosmum adalah anggrek spesies yang menurut saya paling mudah untuk ditanam dan dirawat. Sebenarnya tidak hanya jenis anggrek Dendrobium saja, semua jenis anggrek mudah untuk ditanam dan dirawat, dengan syarat kita harus mengetahui sebelumnya karakteristik anggrek yang akan kita tanam. Untuk anggrek Dendrobium anosmum yang paling saya suka dan yang telah saya alami, tanamannya sangat mudah tumbuh, mudah berbunga, dan mudah beranak atau menumbuhkan keki. Juga tidak memakan tempat karena pertumbuhannya menjuntai ke bawah. Jadi tinggal kita gantung saja. Perawatannya tidak susah, apalagi kalau menanamnya ditempel di pohon hidup. Tanpa perawatan khusus, anggrek ini tetap bisa hidup, juga bisa tumbuh subur. Yang terpenting penempatannya harus mendapatkan sinar matahari yang cukup dan sirkulasi udara yang bebas. Kalau ingin pertumbuhannya istimewa, mau berbunganya yang banyak dan bunganya kelihatan mekar serempak, padahal ini bunganya mekarnya tidak serempak,
hanya karena bunganya bertahan sekitar 1 bulanan, ada waktunya kelihatan jadi seperti berbunga serempak kalau bunganya sudah mekar semua. Kalau mau seperti itu, sudah tentu kita harus mau merawatnya. Karena usaha kita merawat anggrek akan terbayar lunas dengan tanaman anggreknya akan berbakti dengan menumbuhkan bunga sesuai dengan perawatan kita. Kalau perawatannya konsisten, rutin, hasilnya pun akan baik. Untuk perawatan anggrek Dendrobium anosmum sama dengan anggrek Dendrobium lainnya. Semua anggrek Dendrobium anosmum saya gantung penempatannya di tempat yang terkena panas dan terkena hujan secara langsung. Kebanyakan saya menanam anggrek Dendrobium anosmum ini ditempel di papan pakis. Bisa juga ditanam dengan menggunakan pot. Yang penting sirkulasi udaranya bagus. Atau seperti anggrek anosmum alba saya dari bibit botol, ini hanya 1 bulan di tray lalu saya pindah ke batang-batang kayu pohon kelengkeng. Jadi pilih kayu yang keras ya. Batang anggrek Dendrobium anosmum yang sudah tua akan menjadi tidak berdaun, jadi gundul begitu. Jadi dia berbunga mengeluarkan keki saja. Daunnya tidak akan tumbuh lagi. Jadi jangan khawatir ya, jangan cepat-cepat dibuang kalau batang anggrek Dendrobium tidak berdaun. Memang karakter dari anggrek Dendrobium anosmum, dia akan menggugurkan daunnya dahulu untuk berbunga. Jadi kalau ada daun yang menguning lalu rontok, harusnya kita gembira ya. Kalau memang tanamannya sudah dewasa, kecuali kalau masih remaja atau masih kecil, itu harus waspada. Mungkin saja ada hama atau terlalu banyak nutrisi yang diberikan. Setelah selesai berbunga, tanaman anggrek akan mengeluarkan atau menumbuhkan keki. Agar di setiap ruas-ruas bekas berbunga mengeluarkan keki, sudah ada caranya ya. Saya sudah buatkan videonya, jadi silahkan ditonton. Kalau yang mau coba cara saya, silahkan klik link di atas yang muncul, atau nanti akan saya tulis di deskripsi. Nah, ini hasilnya. Jadi keki yang tumbuh hampir di setiap ruas. Karena anggrek Dendrobium anosmum memang mudah menumbuhkan keki, tapi tidak di setiap ruas. Jadi lebih banyak keki yang tumbuh di anggrek Dendrobium apilum kalau dibandingkan dengan Dendrobium anosmum. Seperti ini, kalau keki-kekinya sudah cukup untuk dipisahkan, bisa kita pindahkan ke tempat lain. Jadi tanamannya akan bertambah banyak. Dan kalau mau batang yang sudah tidak berdaun, bisa kita potong-potong lalu kita tanam seperti biasa dirawat. Seperti ini. Nanti dari batang-batang anggrek yang sudah kita potong lalu dirawat akan tumbuh tunas-tunas baru. Karena sangat mudahnya tumbuh dan berbunga, keki yang baru 1 jengkal lebih ini kelihatannya sudah berbunga. Jadi sangat menyenangkan memelihara anggrek Dendrobium anosmum. Untuk sahabat penghobi anggrek pemula, coba tanam anggrek spesies Dendrobium anosmum ini. Selain bunganya sangat harum, mudah tumbuh, mudah berbunga, tidak makan tempat, dan cepat menjadi banyak. Kalau tanaman anggreknya tidak dijual dan tanamannya sudah menjadi banyak, jika untuk koleksi sendiri, tempatkan tanamannya berjejer. Nanti kalau sudah berbunga semua, jadi anggrek tirai yang sangat bagus dengan aroma yang wangi. Hebatnya anggrek ini bisa mencapai, panjang batangnya itu bisa mencapai 3 meter.
Jadi kalau kita sudah punya, bisa untuk barter dengan bunga lainnya. Bisa jadi penghasilan tambahan, bisa dijual, bisa jadi investasi karena harga anggrek spesies stabil, cenderung naik. Selain itu kita ikut melestarikan anggrek-anggrek spesies yang mulai terancam punah di habitat aslinya. Alhamdulillah dengan ilmu pengetahuan adanya teknik pembibitan secara in vitro atau kultur jaringan sangat membantu ya. Untuk sahabat penghobi anggrek pemula, jangan ragu untuk menanam anggrek Dendrobium anosmum. Atau mungkin saja sahabat sudah mempunyai koleksiannya, sudah punya varian apa saja, tulis di kolom komentar ya. Saya rasa sharing saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.